Hai sahabat MRB, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tax treaty atau yang dikenal dengan P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Tax treaty atau P3B adalah perjanjian antara sebuah negara, misalnya Indonesia dengan negara lain, untuk menghindari pajak berganda. Perjanjian ini menentukan negara mana yang berhak memajaki penghasilan yang sama. Tujuan P3B untuk menghindari pajak yang sama pada pendapatan yang sama. P3B menentukan negara mana yang berhak memajaki pendapatan seperti antara Indonesia dan Singapura, Jepang, atau Belanda, dan lain-lain. Ini penting untuk menghindari konflik perpajakan. Perjanjian ini juga membantu dalam menarik investor asing dengan menjamin bahwa mereka tidak akan dikenakan pajak ganda. Ini meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Indonesia saat ini telah menandatangani perjanjian pajak dengan 71 negara, yaitu negara-negara berikut. Perjanjian Tax Treaty memiliki dua versi bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip utama dalam Tax Treaty. Yang pertama, pencegahan pajak berganda atau double taxation relief, sehingga penghasilan yang dikenakan pajak di negara asal tidak akan dikenakan pajak kembali di negara tujuan. Yang kedua, pembagian hak pemajakan atau allocation of taxing right. Tax Treaty akan mengatur alokasi hak pemajakan atas berbagai jenis penghasilan seperti bunga, royalti, laba usaha, sehingga tidak ada duplikasi pemajakan. Yang ketiga, metode kredit atau pembebasan atau credit of exemption method. Dalam penerapan Tax Treaty, seringkali negara asal akan memberikan kredit pajak atau pengecualian terhadap pajak yang telah dibayarkan di negara lain. Dan yang terakhir, aturan untuk bentuk usaha tetap atau permanent establishment. Perjanjian ini akan menjelaskan syarat yang perlu dipenuhi agar suatu perusahaan dianggap memiliki kehadiran fisik tetap atau tidak di suatu negara, sehingga dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Perjanjian pajak seringkali mencakup model pajak yang berbeda, seperti model UN dan model OECD. Ini menentukan di mana pajak dikenakan berdasarkan lokasi penghasilan. Contoh konkret dari perjanjian ini adalah ekspor batubara dari Indonesia ke Singapura. Dalam hal ini, Indonesia menjadi negara domisili dan Singapura sebagai sumber penghasilan. Negara domisili biasanya memiliki hak lebih besar dalam pengaturan pajak dibandingkan dengan negara sumber penghasilan. Hal ini berpengaruh pada cara pajak diterapkan untuk wajib pajak. Kesepakatan pajak antara Indonesia dan negara lain bersifat resiprokal, yang berarti jika suatu negara membebaskan pajak, negara lainnya juga harus melakukan hal yang sama. Ini menciptakan keadilan dalam perlakuan pajak bagi warga negara masing-masing. Negara pemotong pajak memberikan kredit pajak untuk dapat diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Kredit pajak luar negeri dapat memperhitungkan pajak yang telah dibayar oleh negara lain. Kredit pajak luar negeri diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 24 yang memberikan keringanan pajak bagi warga negara yang berinvestasi di luar negeri. Ini mendorong investasi antar negara. PPH 26 adalah pajak yang dikenakan pada orang asing di Indonesia. Ini berfungsi untuk mengatur pajak atas penghasilan yang diterima di Indonesia. Pajak di Indonesia memiliki tarif yang sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti British Virgin Islands, yang hampir tidak memiliki pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami perjanjian pajak dan aturan yang berlaku agar tidak terkena pajak ganda. Negara-negara seperti British Virgin Islands memiliki pajak yang hampir 0%, sehingga menarik banyak investor. Ini mempengaruhi keputusan investasi di Indonesia. Nah, jadi dengan perjanjian ini, Indonesia dapat menarik investasi asing, memberikan kejelasan aturan pajak, serta melindungi wajib pajak dari pemajakan ganda. Nah, gimana menurut kalian? Konsultasikan dengan MRB untuk solusi perpajakan kamu.